Terima kasih Anda masih menyimak News on the Spot pemirsa. Untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama maju dalam pemilihan Gubernur DKI mendatang, teman Ahok menggelar Teman Ahok Fair di Gudang Sarina Ekosistem Perdatam, Jakarta Selatan. Selain mencari dana, acara ini juga bertujuan untuk mengumpulkan KTP warga Jakarta untuk mendukung Ahok. Dan untuk mengetahui kemeriahan Teman Ahok Fair ini, kita langsung bergabung dengan Priscilla Dahuan dan Ria Nurianingsi. Iya, Priscilla, bagaimana kemeriahan Teman Ahok Fair kali ini? Ya, Carlos, benar sekali di hari pertama Teman Ahok Fair, di mana di sini para pendukung Ahok membuat acara untuk kemudian mendukung Ahok untuk maju sebagai DKI 1 pada Pilgub 2017. Kemeriahan sudah sangat terasa sejak pukul 11 siang tadi, di mana dari mulai depan pintu masuk itu sudah terlihat banyaknya pengunjung yang mulai memenuhi area Gudang Sarina di Pancoran, Jakarta Selatan ini. Dan memang di sini pun juga sudah mulai terasa keramaiannya. Mengapa? Karena sudah banyak beberapa bintang tamu yang juga memeriahkan acara ini sejak pukul 11.30 siang tadi. Dan di belakang saya juga bisa terlihat bahwa memang sudah mulai banyak para pengunjung yang datang ke sini untuk menikmati berbagai suguhan acara musik, serta juga mungkin beberapa pengunjung yang tadinya belum memberikan dukungan kepada Ahok pun bisa langsung ke sini dan bisa memberikan dukungannya melalui pendaftaran KTP-nya untuk segera didaftarkan menjadi pendukung Ahok untuk maju sebagai Pilgub 2017. Dan hingga malam hari nanti pun diperkirakan jumlah pengunjung akan semakin meningkat, Carlos, mengingat karena masih banyak sekali beberapa bintang tamu begitu yang juga nantinya akan memeriahkan acara ini, Carlos. Iya Cila, lalu ada produk apa saja yang ditawarkan di fair kali ini? Ya, Carlos, di hari pertama ini ada sekitar 80 stand atau bazar yang memeriahkan Teman Ahok Fair di hari pertama ini. Dan dari tadi kami melihat ada beberapa produk, misalnya tentu saja penjualan merchandise mengenai Teman Ahok, dari mulai kaos dan juga aksesoris lainnya yang juga dapat dibeli dengan harga yang cukup murah di sini. Selain itu juga karena Teman Ahok Fair ini bekerja sama dengan sponsor, sehingga pun banyak sekali produk-produk dari sponsor dan juga produk-produk bahkan produk-produk rumah tangga dan juga properti juga tersedia di sini. Serta juga pengunjung tidak perlu khawatir mengenai makanan dan minuman, karena di sini juga tersedia banyak sekali stand-stand makanan dan minuman yang tentunya juga dapat dibeli dengan harga murah. Dan pengunjung pun juga tidak perlu khawatir karena selain mendapatkan makanan dan minuman dengan harga yang cukup murah, di sini pun pengunjung dapat membeli pernak-pernik khas Teman Ahok dan juga pernak-pernik lain seperti ada aksesoris seperti sepatu, pakaian, dan juga aksesoris yang masih banyak lagi yang bisa ditemukan di sini hingga malam hari nanti dan tentunya hingga esok hari, Carlos. Iya Cila, kita ingin tahu jika kemudian Teman Ahok Fair ini adalah bentuk dukungan untuk Ahok maju dalam pilkada mendatang, seperti apa perkembangan pengumpulan KTP? Apakah dalam Teman Ahok Fair ini juga dilakukan penggalangan KTP? Ya, Carlos, untuk itu kita akan langsung mewawancarai juru bicara dari Teman Ahok ini, Singgi Widiaswamy. Halo, selamat siang Mas Singgi. Selamat siang. Boleh ceritain nggak sih sebenarnya Teman Ahok ini itu tujuannya apa sih selain untuk menggalang dukungan begitu ya? Apakah di sini juga tersedia stand untuk kemudian para pengunjung bisa langsung mendaftarkan KTP-nya untuk mendukung Ahok? Ya, yang pertama Teman Ahok Fair ini kita jadwalkan untuk penggalangan dana dan dukungan. Jadi penggalangan dana ini ketika teman-teman sudah ngumpulin KTP, bukan cuma sebatas pengumpulan KTP. Kita butuh dana untuk menggandakan administrasi yang diminta oleh KPU. Artinya kita butuh anggaran yang nggak sedikit, makanya kita bikin acara ini. Jadi semuanya itu datang ke sini beli tiket, sponsorship dan booth yang semua di sini itu bayar. Dan kita juga memberikan waktu siapapun orang yang misalnya belum ngisi KTP, mereka bisa ngisi KTP langsung di booth kami. Jadi mempercepat pengumpulan 1 juta KTP, kita berharapnya seperti itu. Kalau begitu hingga hari ini nih, sudah berapa KTP sih yang dikumpulkan Teman Ahok? Sampai hari ini tuh sudah di angka 900.000. Jadi butuh 100.000 KTP lagi untuk capai angka psikologis kita 1 juta KTP. Jadi kita berharap 2 minggu ke depan sudah harus dapat 1 juta KTP. Lalu untuk 2 hari penyelenggaraan Teman Ahok Fair ini, Mas Singgi, kira-kira apa sih yang diharapkan, ataukah mungkin target pengunjung yang bisa langsung
mendaftarkan KTP-nya untuk mendukung Ahok tuh berapa sih? Dengan modal yang kita cetak awal itu 600 juta buat bikin acara ini, kita berharap dapat 2 kali lipatnya. Jadi kita berharap dapat 1,4 miliar dari acara ini untuk menggandakan formulir. Nanti kalau sisanya untuk kas, dan kita juga berharap ini acara sebagai acara silaturahmi buat semua teman-teman. Ini acara terbesar buat teman Ahok sih. Jadi kita pengen bikin bagaimana acara politik itu nggak cuma mereka datang terus dibayar, malah sekarang kita ubah polanya jadi mereka datang ke sini mereka beli tiket kayak gitu. Cara yang cukup unik ya untuk menggalang dukungan kepada Ahok. Lalu bentuk komunikasi dengan Ahok sampai sejauh ini bagaimana? Apakah Ahok mendukung banget acara ini atau? Iya, kemarin kita juga sudah mengajukan undangan ke beliau. Beliau bilang beliau akan hadir. Beliau juga balas Twitter kita, beliau balas mention kita di Instagram, semuanya dibalas. Beliau akan hadir, tapi kita rahasiakan jadwalnya kapan Bapak akan hadir. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ngisi ini dengan sebaiknya dan rame, itu yang pasti. Intinya teman Ahok juga optimistis ya supaya acara ini bisa menggalang dukungan lebih banyak lagi untuk Ahok sehingga bisa maju ke DKI. Pastinya kita berharap dari acara ini dana terkumpul dan KTP lebih cepat dan Ahok akan maju lewat jalur independen. Kita berharap seperti itu. Terima kasih banyak Mas Singgi untuk waktunya. Ya Carlos, memang acara ini selain untuk menggalang dukungan kepada Ahok untuk mengumpulkan 1 juta KTP untuk Ahok maju sebagai DKI 1 dari jalur independen, memang acara ini bisa menjadi salah satu pilihan alternatif Anda untuk hiburan begitu, karena hingga malam nanti ada acara ibu kota seperti Project Pop, Wise and the Couples Company, juga ada band sore yang akan memeriahkan serangkaian acara dari teman Ahok Fair ini. Demikian Carlos. Baik, terima kasih Priscila Dahuan dan Ria yang melaporkan langsung dari teman Ahok Fair. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bakal calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengaku optimistis dan yakin akan dicalonkan Partai Gerindra sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada ajang Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Sandiaga yakin dirinya bisa mencarikan solusi terhadap permasalahan warga yang ada di ibu kota. Sandiaga mengatakan meskipun dirinya nanti tidak dicalonkan, ia tetap akan mendukung siapapun yang diusung Partai Gerindra. Sandiaga mengaku akan tetap di Gerindra dan mengaku ikhlas jika tidak jadi dicalonkan. Rencananya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan mengumumkan pencalonan Gubernur DKI Jakarta pada Juli mendatang. Kegiatan-kegiatan di lapangan ini membuat optimisme saya semakin membuncah. Saya melihat bahwa warga antusias sekali, warga memberikan dukungan yang real, menceritakan tentunya masalah-masalah yang dia hadapi, tapi juga harapan-harapannya. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari acara Teman Ahok Fair, kita sudah terhubung dengan reporter Tria Nisha langsung dari Hall B Gudang Sarinah Ecosystem. Nisha, bagaimana antusiasme pengunjung dalam acara Teman Ahok Fair ini? Ya, Rory, semakin sore acara Teman Ahok Fair yang digelar di kawasan Pancoran ini semakin ramai. Tadi di pintu-pintu tiket atau di tiket box sudah mulai sepi pada sore hari ini karena para penonton atau warga Jakarta yang datang ke Teman Ahok Fair ini sudah mulai masuk ke dalam venue dan mereka ini menyaksikan acara, menyaksikan band-band dan juga penyanyi-penyanyi Indonesia yang datang untuk meramaikan Teman Ahok Fair pada sore hari ini. Dan langsung saja kita tanyakan kepada Mas Singgi, ini salah satu pendiri Teman Ahok sekaligus inisiator acara Teman Ahok Fair. Selamat sore Mas Singgi. Sore. Mas Singgi, ini pada hari ini ada acara Teman Ahok, sebenarnya tujuannya apa sih Teman Ahok Fair ya? Yang paling penting itu penggalangan dana dan penggalangan dukungan. Kalau penggalangan dana kita butuh dana yang nggak sedikit. Jadi Teman Ahok itu ketika sudah mengumpulkan 1 juta KTP bukan cuma selesai sampai situ. Ada proses administrasi yang diminta oleh KPU. Jadi kita harus memenuhi itu dengan anggaran yang cukup besar sekali. Makanya kita bikin crowdfunding untuk mengumpulkan dana tersebut. Dan yang pasti kalau untuk penggalangan dukungan kan sudah 900.000 hari ini. Kita kepenginnya lebih cepat 1 juta KTP, bahkan lebih dari itu. Karena ini kan temanya 1 juta KTP, 1 juta harapan, dan sekarang sudah berapa? Sudah 900.000 KTP per hari ini. 900.000 KTP per hari ini, dan berarti sudah semakin mendekati 1 juta begitu? Ya, kita berharap dalam waktu seminggu atau 2 minggu ke depan kita sudah memenuhi 1 juta KTP. Nah ini kan ada penggalangan dana. Penggalangan dananya itu dari mana sih? Ya, kita yang pertama mereka datang itu, masyarakat itu harus beli tiket. Tiket itu harga 35.000.
Terus kalau ini sponsorship dan booth itu harus bayar mereka. Oh, jadi bayar tiket tadi 35.000 untuk masuk ke sini dan itu yang dijadikan dana untuk disumbangkan? Iya, betul. Itu yang menjadi dana kita untuk proses administrasi nanti. Lalu kemudian setelah ini nih, nanti sudah sampai misalnya sampai 1 juta begitu, amin. Lalu kemudian apa yang akan dilakukan teman Ahok? Yang pertama menyelesaikan proses administrasi, yang kedua adalah pendaftaran. Setelah itu baru kita kalau kita tunjuk menjadi tim kampanye, teman Ahok siap. Jadi kita sudah siap sekali untuk menjadi tim kampanye. Ngomong-ngomong terkait dengan digelarnya acara ini teman Ahok Fair, ada nggak sih obrolan dengan Pak Ahok atau Pak Basuki Cahayapurnama? Kalau obrolan kita sudah mengirim undangan langsung ke beliau. Kita minta beliau untuk hadir dan beliau akan hadir. Tapi jadwalnya beliau yang tentukan, tapi mudah-mudahan beliau akan hadir ke sini. Jadi beliau sempat mengatakan akan hadir begitu ya? Akan hadir dan dipastikan hadir. Dipastikan hadir hari ini? Saya belum bisa kasih kabar karena itu kabar dari Pak Ahok langsung. Jadi kami menunggu aja semuanya. Baik, terima kasih banyak Mas Singgi. Selamat sore, selamat kembali menyaksikan ini ya acaranya. Karena masih banyak sekali ya, pemirsa masih banyak sekali artis atau penyanyi ataupun band yang akan tampil di Teman Ahok Fair ini. Seperti tadi ada Project Pop, kemudian ada J-Flow, dan nanti juga akan ada Iis Dahlia, ada Sore, ada Mocha, dan juga Float, dan masih banyak lagi. Memang Teman Ahok Fair ini digelar untuk menggalang dana dan juga dukungan bagi para warga Jakarta, baik itu pendukung Ahok ataupun yang belum mendukung Ahok, dan untuk meyakinkan para warga Jakarta yang belum mendukung Ahok supaya mengetahui bagaimana visi misi Ahok dan apakah menilai sendiri, mereka bisa menilai sendiri nantinya apakah Ahok atau Basuki Cahayapurnama ini mampu atau pantas untuk kembali atau tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI 2017 mendatang. Dan saya akan kembali menyaksikan Teman Ahok Fair. Untuk sementara demikian, Rory kembali ke Anda di studio. Terima kasih Trianisha laporannya dari Gudang Sarinah Ekosistem di Jakarta. Pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 13 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan akun YouTube. Jokowi menyatakan YouTube ini akan lebih mendekatkan Presiden dengan rakyat. Akun YouTube dengan nama Presiden Joko Widodo yang diluncurkan pada pagi ini di Istana Bogor mulai dapat diakses netizen pada pukul 9 pagi hari ini. Sebelumnya Presiden Jokowi telah meluncurkan akun Twitter @Jokowi dan Facebook Presiden Joko Widodo pada Juni tahun lalu. Kemudian peluncuran situs resmi www.presidenri.go.id pada akhir Desember lalu. Jokowi menilai pemanfaatan media sosial sangat penting sebagai sarana pemerintah untuk menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan masyarakat.